Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Fatimah, NIM 17010600049 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Saya di sini sebagai ketua kelompok dan ini anggota kelompok saya, Anissa Zukruf, NIM 1701040037, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, di sini kami akan mencoba mempresentasikan proposal kegiatan KKN alternatif yang telah kami buat. Judul yang telah kami tentukan yaitu mengoptimalkan kualitas pendidikan menggunakan blended learning pada siswa tingkat SMP masa pandemi COVID-19 di Desa Cikedondong. Analisis situasinya, Desa Cikedondong sendiri berada di Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Sebagian besar masyarakat Desa Cikedondong bermata pencaharian sebagai petani. Survei yang telah kami lakukan menggunakan metode observasi. Kemudian dengan mata pencaharian masyarakat sebagai petani, tentunya mereka lebih sering menghabiskan waktunya di sawah, kebun, atau ladang. Sehingga sebagian pelajar yang orang tuanya bermata pencaharian sebagai petani dapat dikatakan mereka tidak didampingi dalam proses pembelajaran secara online. Oleh karena itu, tentu tidak sedikit siswa atau pelajar yang membutuhkan bantuan berupa pendampingan belajar di rumah. Kemudian, tujuan dan manfaat kegiatan. Dengan adanya KKN alternatif, ternyata diharapkan mahasiswa UMP dapat bermanfaat bagi banyak masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, tujuan dari program yang akan kami buat yaitu yang pertama, membantu siswa-siswi SMP untuk pembelajaran matematika dan bahasa Indonesia, dan yang kedua, meringankan beban orang tua sebagai pendampingan siswa. Yang ketiga, yaitu melatih kesiapan diri mahasiswa yang nantinya akan menjadi seorang pengajar. Dan yang keempat, yaitu melatih mahasiswa untuk menjalin sosial dengan masyarakat serta menyelesaikan kurikulum pendidikan. Dan yang keempat itu merangkai penyelesaian masalah. Yang keempat itu kerangka penyelesaian masalah. Berdasarkan survei yang sudah kami lakukan, sebagian besar masyarakatnya itu bermata pencaharian sebagai petani dan buruh seperti itu. Karena itulah tentunya banyak orang tua yang masih gagap mengenai teknologi, sehingga siswa-siswi masih kesulitan dalam pembelajaran blended learning. Meskipun mereka sudah mempunyai gadget, namun masih banyak di antara mereka yang tidak bijak dalam penggunaannya. Adapun beberapa solusi yang bisa dapat kami berikan, yang pertama yaitu mengenalkan aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran blended learning untuk memudahkan belajar siswa-siswi. Yang kedua, memberikan wadah untuk menampung siswa-siswi yang masih kesulitan dalam pembelajaran online. Yang ketiga, yaitu memberikan informasi serta pelatihan pentingnya menggunakan teknologi dalam bidang pendidikan. Yang keempat, metode dan rencana kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Metode yang akan kami gunakan yaitu pembelajaran online atau pembelajaran daring seperti itu. Kemudian untuk anggaran dana yang telah kami tetapkan yaitu sebesar Rp562.000. Kemudian rencana evaluasi. Dalam kegiatan evaluasi rencananya akan kita laksanakan setelah kegiatan pembelajaran selesai dengan cara kita mengulas kembali materi yang telah dipelajari sebelum penutupan pembelajaran, dan selain itu kita akan mengadakan ulangan harian setelah materi per bab selesai dibahas yang akan dilaksanakan secara kontinu untuk mengetahui sejauh mana sih siswa memahami materi yang telah kita sampaikan. Kemudian rencana dan jadwal kerja. Rencana dan jadwal kerja. Kami mempunyai 5 program kerja. Yang pertama, penyuluhan dan pemasangan aplikasi. Di sini kami memperkenalkan aplikasi WhatsApp, Google Form, Google Classroom yang nantinya akan kami gunakan sebagai sarana dalam pembelajaran online kami. Waktu Mei tanggal 1, tempat di rumah masing-masing. Pelaksana, mahasiswa, KKN alternatif, dan siswa. Program kerja yang kedua, komik matematika.
Siswa diberikan arahan dan bimbingan untuk membuat karya seni berupa komik matematika. Waktu Mei tanggal 2, 9, 16, 23, 30. Dilakukan selama 1 minggu. Tempat di rumah masing-masing. Pelaksana mahasiswa KKN alternatif dan siswa. Program kerja yang ketiga, belajar online matematika atau yang disingkat BOM. Mahasiswa mendampingi peserta didik dalam pembelajaran matematika. Waktu Mei tanggal 7, tanggal 4, 7, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 26, 29, dan Juni tanggal 2. Tempat di rumah masing-masing. Pelaksana mahasiswa KKN alternatif dan siswa. Program kerja yang keempat, melek literasi dan karya sastra. Mahasiswa mendampingi peserta didik dalam mengeksplor kemampuan kreativitas siswa. Waktu Mei tanggal 6, 13, 20, 27. Dilakukan selama 1 minggu sekali. Tempat di rumah masing-masing. Pelaksana mahasiswa KKN alternatif dan siswa. Program kerja yang kelima, belajar online bahasa Indonesia atau yang disingkat BOBI. Mahasiswa mendampingi peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Waktu Mei tanggal 3, 5, 8, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 28, dan Juni tanggal 1. Tempat di rumah masing-masing. Pelaksana mahasiswa KKN alternatif dan siswa. Ya, untuk pelaksanaan kegiatan, ketua kelompok maupun anggota kelompok sesuai pada pengenalan tadi di awal. Ya, kemudian selanjutnya yaitu ada rencana anggaran. Ya, untuk rencana anggaran totalnya ada Rp562.000. Di sini yang akan kami gunakan untuk pembelian kuota, papan tulis, spidol, isi tinta, kertas HVS, buku tulis, ballpoint, penggaris, penghapus papan tulis, dan di sini juga ada anggaran kenang-kenangan. Kenang-kenangan tersebut yang nantinya akan kami berikan kepada mitra. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.